詠春葉問。Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia, dan khusus kali ini kita ada di bacotan seputar Wing Chun secara off air. Dan pada kesempatan kali ini juga saya ingin membahas kembali untuk menambahkan beberapa poin ya mengenai topik yang saya bacotkan di beberapa minggu yang lalu ya, di saat saya sedang ada di luar kota ya, yaitu mengenai martial art morality atau moralitas bela diri ya. Nah, seperti yang saya jelaskan, ada 10 ya sikap moral yang perlu teman-teman ketahui untuk pembinaan moral kita saat kita berkecimpung sebagai praktisi bela diri. Ya tentunya apabila kita sudah tidak menjadi praktisi bela diri juga, tetap moral ini perlu dikembangkan, entah itu di kehidupan sehari-hari, entah itu di dunia kerja, entah itu di dunia bisnis, entah itu teman-teman yang berkecimpung di dunia pemerintahan dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan khususnya pada konten kali ini. Oke, seperti yang kita ketahui ada 10 ya. Pertama itu adalah humility, ya, respect, righteousness, trust, loyalty, will, endurance, perseverance, passion, dan courage. Jadi ada 10 sikap yang akan saya bahas. Nah, martial art morality ini, sikap-sikap yang tadi saya sebutkan, itu saya dapatkan dari sosial media, dari internet. Saya lupa itu dari mana karena itu sudah lama banget, dan ini saya simpan. Nah, kemarin-kemarin itu waktu saya lagi buka-buka lagi folder di notebook saya, ternyata saya nemuin berkas ini gitu. Dan memang tidak ada penjelasannya di sana, hanya menyampaikan uraian persikap dari moralitas yang akan kita bahas kali ini. Nah, di konten kali ini saya akan membahas 5 di awal, sama seperti streaming saya di beberapa minggu yang lalu. Ada 5 yang ingin saya bahas seperti tadi, yaitu humility, kemudian respect, righteousness, kemudian trust, dan loyalty. Nanti 5 berikutnya akan saya bahas di video saya yang akan datang. Oke, moralitas bela diri yang pertama adalah humility. Kalau kita terjemahkan, humility itu adalah kerendahan hati. Nah, seperti arti harafiah, rendah hati itu di sini artinya adalah tidak sombong. Persamaan katanya ya. Rendah hati ini berbeda dengan rendah diri. Ya, rendah diri itu lebih cenderung kepada insecure, minder, dan lain sebagainya. Ya, sedangkan rendah hati itu adalah sikap di mana kita selalu low profile. Ya, kita tidak menunjukkan apa yang kita punya yang menjadi keunggulan dari diri kita secara istilahnya secara menyombongkan. Ya, kalau misalkan contoh logikanya gini, kalau misalkan kan kita banyak lihat nih di konten-konten YouTube, banyak master kungfu, sifu ya, memberikan teknik-teknik dia, men-sharing kemampuan dia ya di depan kamera untuk ditonton orang banyak. Itu bukan sebagai suatu kesombongan ya, itu malah seperti dia sedang memberikan ilmu ya kepada kita ya. Sama seperti saya di sini, sebenarnya saya tidak ada maksud menyombongkan diri bahwa saya ngerti nih soal moralitas martial art, bukan, tetapi saya ingin mengemukakan opini ya untuk teman-teman yang kemungkinan ya sekarang sedang merasa
merasa galau saat berlatih bela diri atau tidak bersemangat melatih bela diri, mungkin siapa tahu apa yang saya utarakan di sini bisa menumbuhkan semangat teman-teman dalam belajar bela diri. Apapun itu, ya, entah itu bela diri A, bela diri B, atau bahkan teman-teman seperguruan saya yang sedang berlatih Wing Chun dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita balik lagi kepada sifat kerendah hatian ini, ya, rendah hati. Nah, rendah hati menurut saya merupakan sikap di mana kita bisa dengan mudah untuk menerima kelebihan-kelebihan orang lain, untuk menjadi cambuk untuk kita menjadi lebih baik. Ya, contohnya itu adalah seperti di dalam bela diri Wing Chun, ya, seperti misalkan contohnya saya pribadi lah ya, saya selalu menempatkan diri sebagai seorang murid. Walaupun mungkin teman-teman saat ini ada yang yang menganggap saya sebagai orang yang ahli dalam bela diri Wing Chun, itu ya syukur, saya terima kasih sekali. Kemudian juga ada teman-teman yang tahu bahwa saya ini sebenarnya sudah melatih di suatu kelas dan banyak anggotanya juga. Itu pun ya memang kondisinya seperti itu, tetapi itu bukan menjadi suatu bahan untuk saya untuk tidak merasa bahwa diri saya ini harus banyak belajar lagi. Ya, maksud saya seperti itu. Jadi dengan saya berpikir bahwa saya ini masih murid, artinya saya harus banyak tetap harus banyak belajar, lebih banyak hal-hal di dalam dunia Wing Chun. Ya, entah itu dari Shuri Tao-nya, saya ulang lagi, saya cari lagi apa yang kurang, atau mungkin bertukar pendapat dengan sesama praktisi Wing Chun lainnya, dengan teman-teman saya yang sesama sifu, sesama pelatih, atau mungkin bertukar pikiran dengan master-master Wing Chun lainnya. Karena kita selalu menganggap bahwa kita ini murid dan kita masih banyak hal-hal yang harus kita pelajari. Dengan begitu, kita bisa mengembangkan diri kita sendiri. Nah, itu salah satu sifat rendah hati. Ya. Kemudian dengan sifat rendah hati ini pun saya pernah mengemukakan bahwa kita tidak merendahkan pelatih lain. Ya. Entah itu pelatih senior ataupun itu pelatih yang mungkin baru memulai kelasnya. Ya. Karena seperti kita ketahui sendiri, untuk menjadi pelatih itu tidak mudah. Dan butuh keberanian untuk menampilkan diri kita di depan umum, menampilkan diri kita di sosial media bahwa kita itu punya kita itu punya kelas, dan kita berusaha untuk, saya ingin sharing ilmu saya kepada teman-teman. Siapa tahu di luar sana ada yang mau berlatih bersama-sama dengan saya. Ingat, berlatih bersama-sama, bukan berlatih kepada saya. Ya, saya selalu menganggap yuk kita latihan bareng-bareng. Ya, mungkin pada saat kelas saya yang lebih tahu lebih banyak, ya saya sharing-sharing di sana. Gitu. Nah, kita sebagai pelatih senior, mungkin pelatih yang lebih dulu berkecimpung di dunia bela diri, tentunya pada saat ada pelatih baru, kita tidak perlu membuli, kita tidak perlu merendah-rendahkan dia, atau kita tidak perlu mempertanyakan keilmuan. Memang banyak seperti teman-teman saya atau senior-senior saya pernah bilang, ya saat ini banyak istilahnya pelatih-pelatih yang muncul dadakan setelah boomingnya film Ip Man atau mungkin beberapa tahun yang lalu. Kemudian mungkin mereka banyak belajar dari video-video konten di YouTube, ya kan. Kemudian mereka sudah berani sharing-sharing kepada orang lain di dalam satu kelas. Oke. Kalau buat saya itu sih sebenarnya tergantung sudut pandang masing-masing, ya. Tergantung sudut pandang masing-masing. Tetapi kalau misalkan kita memberikan kesempatan
apapun itu merupakan suatu sifat yang terpuji. Ya, tidak perlu membuli karena mereka membuat kelas pun mereka tidak mengganggu kita. Mereka mendirikan kelas pun mereka tidak mengganggu kita. Jadi alangkah baiknya kita memberikan kesempatan kepada teman-teman baru itu untuk bisa berkembang. Ya kan? Toh kalau mereka memiliki sifat kerendah hatian juga, mereka pun akan menganggap kita sebagai pelatih-pelatih yang senior itu mungkin dijadikan sebagai panutan, ya, atau sebagai istilahnya tokoh favorit. Ya, kenapa dia mau bisa terjun menjadi seorang pelatih? Mungkin karena melihat sosok ini, ya, sosok si A, sosok si B, atau lain sebagainya. Dan yang terpenting, selalu ingat sama teman-teman bahwa di atas langit masih ada langit. Ya, jadi walaupun kita sudah merasa hebat, itu masih ada yang lebih hebat lagi. Dia yang merasa udah di atas kita, mungkin ada lagi yang lebih hebat dari dia. Dan kita mengingat tersebut, dengan kita mengingat hal tersebut, ya langit di atas langit masih ada langit. Tentunya kita akan merasa kecil, kita merasa bukan apa-apa. Kita masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi, yang perlu diperbaiki. Jadi daripada kita membuli orang lain, kita merendahkan orang lain, mending kita memperbaiki diri kita sendiri dulu, gitu kira-kira. Nah, dengan kita berpikir seperti itu, artinya kita low profile. Artinya kita selalu merendahkan hati kita untuk menerima orang lain, untuk melihat sisi baik orang lain, untuk tidak menjelek-jelekan orang lain tanpa ada alasan yang jelas. Ya, kira-kira itu mengenai sikap pertama dari moralitas bela diri yang harus kita bina. Yang kedua, yaitu respect, ya, atau penghormatan. Respect di sini, ya, perlu saya tambahkan adalah selain bentuk penghormatan, dalam arti kata penghormatan seperti ini, bentuk penghormatan itu kalau di dalam dunia bela diri itu ada seperti misalkan membukukan badan, atau kalau dalam dunia kungfu itu ada penghormatan seperti ini. Ya, penghormatan ini pun saya pernah bahas apa bedanya kita menghormati di atas sejajar dengan mulut dan kita menghormat di depan dada. Ya, itu pun saya pernah bahas, ya. Nah, itu dari segi bentuk penghormatan. Tetapi respect di sini bukan hanya sekedar itu. Respect di sini juga bukan hanya sekedar misalkan kalau kita ngomong pelan, kita artinya menghormati dia. Itu bukan bentuk respect, tapi itu bentuk kesopanan, bentuk sopan santun, ya. Sangat berbeda. Kalau kita ngomong lemah lembut dengan tujuan tidak baik, itu juga bukan respect namanya, ya kan? Jadi respect di sini itu bukan berarti kita harus meminta, ya. Respect itu bukan harus kita meminta, tapi kita harus menciptakan. Bagaimana cara kita menciptakan suatu penghormatan? Sekarang logikanya begini, kalau kita ingin dihormati oleh orang lain, tentunya kita juga harus bisa memberikan penghormatan terhadap orang lain dulu. Jangan kita membuka tangan seperti ini, butuh respect. Seperti misalkan dalam hubungan di dalam perguruan, seorang pelatih, seorang sifu, seorang guru di zaman sekarang itu bukan berarti orang yang benar-benar harus selalu dihormati. Kalau guru, kalau sifu, kalau pelatihnya memang salah, ya anggota atau murid berhak untuk menegur, ya, karena masih berpikir untuk melangsungkan perguruan ini, gitu, agar perguruan ini tetap memiliki keharmonisan, ya, dalam hal pelatihan. Nah, kemudian penghormatan juga bisa dicontohkan sebagai, diungkapkan sebagai bagaimana kita menghargai hak-hak orang lain dan kita mengedepankan kewajiban. Itu juga merupakan respect. Karena dengan kita mengedepankan hak-hak orang lain, tentunya orang-orang lain pun akan memberikan apresiasi. Apresiasi inilah yang bentuknya sebagai penghormatan terhadap kita. Contoh, saya pribadi akan memberikan dalam hal misalkan dalam hal pelatihan, saya akan mengedepankan
kewajiban saya yaitu melatih, membagikan ilmu yang saya punya kepada mereka tanpa pengecualian. Saya nggak memandang siapa dia. Ya, bahkan pernah ada yang ingin latihan ke kelas saya. Saya bilang, dia bilang, "Mas, kelas ini terbuka nggak untuk umum?" Saya bilang, "Ini kan kelas umum." Maksud saya bukan itu." "Maksudnya apa?" Saya bilang. "Maksud saya, Mas Glenn kan Chinese. Tentunya murid-murid Mas Glenn pun mayoritas pasti Chinese dong." Lalu saya bilang, "Kenapa berpikir seperti itu? Padahal sudah jelas-jelas kata umum itu untuk siapa saja." Bahkan saya sudah menegaskan, saya orangnya easy going, saya orangnya tidak memandang dia Chinese atau bukan. Kenapa? Karena memang mayoritas di kelas saya juga bukan Chinese. Ya, mereka saudara-saudara non Chinese. Dan saya tidak membedakan selama hatinya mereka memang benar-benar tulus untuk latihan di kelas saya dan mempercayai saya untuk melatih mereka, saya akan membuka semua ilmu yang saya punya. Dan tidak ada rahasia di sana. Seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan nih ya, sorry nih ya, maaf kata, orang belum latihan, orang belum datang, hanya WhatsApp, hanya chatting di Facebook mungkin, atau ada DM di Instagram, belum latihan, belum ketemu saya, tiba-tiba sudah bilang, "Mas, saya nggak punya, bagaimana caranya saya membayar iuran?" Oke, "Mas, saya biasanya latihan bela diri A itu gratis, kenapa di Wing Chun terpaksa saya harus bayar, saya nggak mampu." Ya kan? Nah, dengan kita menempatkan posisi dan pertanyaan seperti itu artinya, kalau buat saya, Anda tidak mengapresiasi saya sebagai pelatih, terutama pelatih yang sudah berkecimpung di dunia Wing Chun lebih dari 5 tahun. Ya, teman-teman tahu saya dari tahun 2012. Maaf, ini bukan menyombongkan diri, tetapi saya sedang memberikan perumpamaan, ya, hanya sebuah contoh. Kenapa saya bilang tidak memberikan apresiasi? Pertama, saya belajar Wing Chun pun dulu kekurangan. Saya pernah cerita sama teman-teman semua bahwa dulu saya latihan, saya menyisihkan uang sehari itu kalau nggak salah 5.000 untuk memperoleh 150.000 dalam 1 bulan. Waktu itu adalah iuran kelas. Artinya gini, kalau kita ingin mencapai sesuatu, harus ada yang dikorbankan. Kalau kita dari awal belum berusaha untuk melangkah, jangan pernah mengeluh. Dalam arti kata begini, contoh juga ya, misalkan ya, saya mau pergi saat ini saya mau pergi ke Bandung. Tapi saya ngeluh apa? Aduh, saya kalau pergi ke Bandung harus keluarin ongkos, harus nanti di jalan kena macet, di jalan saya harus beli makanan, belum lagi saya harus jalan dulu misalkan ke stasiun itu jalan kaki, aduh capek banget untuk sampai ke Bandung. Alhasil apa? Alhasil nggak pernah pergi ke Bandung. Alhasil saya tidak pernah bakalan ada di Bandung. Karena sudah banyak ketentuan, sudah banyak keluhan-keluhan di awal yang tidak membuat bahwa kita ini maju, melakukan apa yang kita mau. Nah, begitupun teman-teman, kalau teman-teman tidak bisa mengapresiasi ya niat atau kemauan di awal, bagaimana kalian akan diapresiasi orang? Saya bisa aja, ya, nih buat teman-teman yang mungkin nonton, saya bisa aja ngasih iuran, menggratiskan, dengan kondisi memang benar Anda memang tidak mampu bayar iuran. Tetapi Anda tidak pernah datang,
ke tempat kelas saya dan tidak pernah ketemu dengan saya secara langsung, padahal saya sudah bilang silakan datang dulu, kita ngobrol. Dengan seperti itu sebenarnya saya sudah memberikan apresiasi. Saya tetap menghormati teman-teman kok yang datang, siapapun itu, ke kelas saya. Itu merupakan respect dari saya untuk kalian, untuk teman-teman yang memang mempercayai saya untuk melatih kalian. Walaupun saya bukan seorang seafood, saya bukan seorang master, saya cuma pelatih doang, saya cuma instruktur doang. Ya, nah, karena saya mengedepankan kewajiban saya dulu. Kenapa? Saya memegang amanah dari almarhum guru saya dan juga si Kung James untuk mengembangkan Wing Chun Harmony. Sekarang kalau misalkan apa istilahnya, belum pernah datang, belum pernah berjumpa, terus tiba-tiba minta ini dan minta itu, bagaimana ceritanya? Kalian tidak menunjukkan kewajiban kalian dulu, tetapi kalian sudah menuntut haknya dulu di depan. Hak saya ingin latihan gratis, hak saya untuk orang-orang tahu bahwa saya tidak mampu untuk membayar iuran. Ya. Bagaimana orang lain bisa mengapresiasi seperti itu? Nah, hal-hal kayak gini teman-teman perlu ketahui juga, ya. Saya pernah bahas kenapa kita ada iuran. Ya, itu karena sebagai bentuk apresiasi juga sebenarnya, ya. Pada dasarnya sih apresiasi penghargaan terhadap waktu yang digunakan oleh pelatih, digunakan oleh sifu, digunakan oleh master dalam melatih kalian, dalam memperoleh ilmu sebelumnya yang sekarang di-sharing kepada teman-teman. Karena dia juga dia juga memperoleh ilmu juga nggak gratis. Seperti saya bilang, saya menyisihkan uang 50.000 sehari untuk bisa membayar iuran kepada almarhum. Dan jujur, saya tidak pernah meminta iuran gratis sama almarhum dulu. Karena apa? Karena saya mengapresiasi almarhum guru saya, karena mereka juga punya istri dan punya anak yang harus dikasih makan. Dan saya tahu dengan beliau mengajar Wing Chun dan menerima kami sebagai murid, itu juga demi keluarganya. Hal kayak gini, jika kalian berpikir seperti itu artinya kalian sudah memberikan apresiasi atau respect kepada mereka. Dan suatu ketika kalian akan menerima respect yang sama. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi respect itu bukan hanya sekedar penghormatan yang dapat dilihat oleh mata, tetapi niat atau isi hati yang kita berikan kepada orang tersebut itu merupakan suatu bentuk respect juga. Menghargai waktunya, menghargai ilmunya. Contoh mereka yang tidak bisa merespek orang lain dalam hal di dalam perguruan, contohnya di dalam kelas saya, itu adalah mereka-mereka yang datang ke kelas minta izin untuk latihan, mereka memenuhi persyaratan, mengisi form dan lain sebagainya. Tiba-tiba setelah latihan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba menghilang, plong, di WhatsApp nggak dibales, apa-apa nggak dibales. Itu menurut saya suatu bentuk tidak respect, tidak punya apresiasi, baik itu terhadap saya maupun terhadap perguruan. Ya. Banyak, nggak cuman saya aja. Ya, silakan nanti teman-teman praktisi bela diri yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Apakah ada yang tidak pernah mengalami seperti apa yang saya alami? Ya, tidak ada kata maaf Sifu, maaf Mas Glenn, saya sedang ada keharusan untuk pindah kerja sehingga saya tidak bisa lanjut lagi di kelas. Ada yang seperti itu, ada, itu artinya dia memberikan apresiasi terhadap saya. Ya, latihan di kelas saya buat mereka itu ada suatu hal yang kenangan atau yang kenangan berarti sehingga mereka meminta izin untuk mundur.
Tetapi mereka-mereka yang tidak memberikan apresiasi itu banyak. Ya perbandingannya bisa dibilang 70 banding 30 ya. 30 berapresiasi, 70 itu sudah tidak punya apresiasi, tidak punya respect sama sekali. Menghilang ya menghilang aja. Kira-kira begitu. Ya, jadi itu tuh contoh mengenai respect yang ingin saya tambahkan di video saya kali ini. Yang ketiga, itu adalah rightness atau kebenaran. Kebenaran di sini kalau saya bisa artikan itu ya tidak bisa seperti cerita-cerita kungfu ya. Kita sebagai jagoan kungfu atau kita sebagai praktisi bela diri harus berani membela kebenaran gitu. Jadi istilahnya ya kayak superhero gitu kan, kayak superhero. Nggak harus selalu seperti itu ya. Jangan berpikir secara harafiah seperti itu. Kebenaran itu mungkin kita bisa bilang, saya bisa bilang bahwa segala sesuatu yang memang tidak baik atau salah ya kita tidak perlu kerjain ya, logika gampangnya kan seperti itu. Nah, saya pernah contohin kemarin kan bahwa kebenaran itu kita bisa mengapresiasikan berupa kita tidak membohongi ilmu yang kita punya. Kalau kita latihan 1 tahun ya kita bilang latihan 1 tahun. Kalau kita malas latihan ya kita bilang kita memang malas latihan kemarin. Kemudian kalau ilmu kita memang didapatkan dari guru si A, ya kita akui aja bahwa A itu adalah guru kita, nggak perlu disembunyi-sembunyikan. Kecuali memang si A nggak mau ditonjolkan, ya. Kecuali kalau guru si A itu nggak mau ditonjolkan. Kenapa? Banyak orang yang seperti itu. Gitu. Gue nggak mau ya. Kamu harus bilang-bilang bahwa guru kamu itu adalah saya. Buat apa? Ya mungkin buat role profile, ya rendah hati, tidak mau ditonjolkan, tidak mau menonjolkan diri. Dia tetap mau. Karena gini loh, kalau untuk guru-guru zaman dulu ya, master-master zaman dulu nih yang hidup di zaman-zaman penjajahan, mereka itu paling takut untuk menunjukkan keahlian. Kenapa? Karena bisa dua hal yang terjadi. Bisa diminta untuk mengajarkan tentara atau orang-orang tertentu yang tentunya nanti orang-orang tersebut malah menikam balik terhadap tempat di mana dia tinggal, ya, atau juga dimusnahkan gitu karena tidak mau menjadi momok di suatu tempat dia tinggal ya. Contoh dulu lagi zaman penjajahan Jepang itu banyak ahli-ahli bela diri yang nggak cuma di Cina sono, di Indonesia juga banyak. Itu banyak yang dimusnahkan. Kenapa? Supaya nggak jadi momok ya, artinya menyerang balik gitu ya kan. Kan kalau mereka bisa bersatu dan menyerang balik waktu itu ya mungkin tentara Jepang juga akan kerepotan gitu kan. Nah, jadi orang-orang yang di zaman itu dan bisa hidup sampai zaman sekarang itu suasananya itu selalu ikut, walaupun tahu di zaman sekarang tidak ada yang kayak begitu. Cuman ya karena mereka memang takut untuk tampil terekspos, ya mereka akan tetap low profile gitu. Nah, balik lagi ke masalah kebenaran ini. Nah, jadi yang harus kita junjung itu adalah memang kalau ilmu kita punyanya seperti itu, ya itu yang kita sharing. Sama seperti saya mengakui bahwa ilmu saya ada perubahan, ada pengembangan, ada yang saya kembangkan sendiri, yang saya rubah. Waktu latihan memang saya desain untuk diri saya pribadi, dan itu saya sampaikan ke anggota-anggota saya di Wing Chun Harmony Indonesia. Jadi nggak ada istilah kok ilmunya berbeda dengan almarhum Sifu. Nah, hal ini juga pernah diajukan, pernah diutarakan oleh saudara seperguruan saya. Kalau nggak salah waktu saya masih di Gor Velodrome. Jadi waktu itu saya lagi latihan
ngelatih lah ya, ngelatih teman-teman. Kemudian saudara-saudara perguruan saya datang, kemudian mereka ngeliat cara saya ngelatih, terus ngeliat anggota latihan. Salah satu saudara perguruan saya berkomentar, "Glenn, lu kok ngajarinnya begitu? Dulu kayaknya si Furido nggak ngajarin kayak gitu deh. Lu nggak ngajarin ilmunya, itu ilmu siapa yang lu ajarin?" Saya bilang, waktu itu saya to the point aja di depan anggota saya yang lain. Ini memang sudah dirubah sedikit sama saya. Ya tentunya saya melihat dari beberapa sumber yang memang saya bisa mengembangkan gerakan tersebut untuk saya pribadi, dan sekarang saya sharing ke orang-orang. Almarhum memang ada di dalam bentuk itu, ajaran almarhum itu tetap ada, tetap tersirat ya wujudnya, ya kurang lebih 80% ya. Tapi ya memang ada penambahan 20%-nya gitu. Ya memang sih dengan penjelasan seperti itu akhirnya saudara seperguruan saya nerima, walaupun masih dari raut mukanya itu dia masih mikir-mikir gitu, emang bisa gitu kan, selalu begitu. Tapi memang saudara seperguruan saya itu memang selalu begitu, emang ini bisa ya, ini emang bisa ya, seperti itu. Nah, itu satu ya, jadi kita harus berani mengakui bahwa saya memang benar apa adanya merubah gerakan-gerakan tersebut. Beneran juga bisa diwujudkan mengenai bagaimana kita mengutarakan sejarah perguruan yang kita punya. Ya kalau perguruan kita memang terlahir di tahun 2010, ya kita jelaskan di tahun 2010. Kemudian kalau misalkan memang perguruan kita ada daftar-daftar nama-nama orang, tentunya kalau bisa kita juga mengutarakan nama-nama tersebut tanpa dihilang-hilangkan, tanpa dilebih-lebihkan ya. Yang keempat yaitu trust atau kepercayaan. Rasa percaya yang harus kita tumbuhkan itu seperti apa sih? Oke. Hal yang pertama ingin saya bilang bahwa kepercayaan kita bisa tumbuh adalah dengan memberikan nilai positif terhadap orang lain. Apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, arti kata seperti ini, misalkan contoh logika lah ya, kita ambil contoh di kelas saya aja. Saya menjelaskan bahwa Shu Lim Tao itu seperti ini. Waktu kita pakai, bentuk Shu Lim Tao itu akan kurang lebih sama saat kita praktek. Saya ngomongin soal shifting, kemudian nanti saya ngomongin soal stepping. Shifting itu harus begini, stepping itu harus begini. Nah, tetapi pada saat saya mempraktekkan, memberikan contoh dengan bentuk, ternyata apa yang saya praktekkan itu tidak sesuai dengan teori yang saya sampaikan. Nah, di sana akan tercipta suatu pertanyaan, keraguan dari anggota kita. Nah, di sanalah sudah muncul rasa tidak percaya. Artinya apa? Apa yang saya utarakan dengan apa yang saya praktekkan itu tidak sama. Ya, itu logika simple di dalam hal kepercayaan. Ya. Nah, terus membangun kepercayaan juga dengan melakukan dengan sikap seperti itu. Jadi contoh misalkan sikap yang kita punya akan memberikan rasa nyaman kepada teman-teman. Contoh misalkan, kalau kita seorang pelatih atau kita seorang guru, kerjaan kita itu mengkritik orang lain, dalam arti kata mengkritik perguruan lain, menjelek-jelekan pelatih lain dan lain sebagainya. Hal ini akan memberikan dampak buat para anggota. Ya tentunya anggota yang sepemahaman dengan kita, dia akan ikut kita, tetapi dia akhirnya tersesat. Artinya apa? Hal yang tidak baik diikutin. Nah, tetapi mereka-mereka yang tidak sepaham dengan saya, tentunya mereka akan mundur. Ya. Jadi image
image yang kita ciptakan juga itu merupakan suatu bentuk kepercayaan yang kita berikan kepada murid-murid atau kepada anggota. Ya. Karena itu sebaiknya, alangkah baiknya, ya seperti yang tadi saya bilang, kita harus bisa rendah hati, kita harus bisa melihat sisi benarnya seperti apa, kita harus memberikan respek atau apresiasi kepada orang lain sebagaimana mestinya. Ya. Kira-kira itu. Nah, barulah kita bisa dipercayai, barulah kita bisa diberikan kepercayaan. Sekali kepercayaan kita goyang, tentunya kita nggak akan dipercaya lagi. Ya. Nah, kalau di dunia kerja bagaimana? Kalau di dunia sehari-hari bagaimana? Sama aja menurut saya. Apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita perbuat itu harus sama. Contoh lah, paling gampang nih. Kalau misalkan kita bilang, ini juga nih ya buat orang tua, mungkin ya, ini contoh lah. Kalau kita bilang misalkan, anakku, rokok itu tidak baik, kamu nggak boleh ngerokok, apalagi seusia kamu tidak boleh merokok. Seorang anak akan bilang, bapak sendiri ngerokok, kenapa bapak boleh, saya tidak boleh? Orang tua akan bilang, saya sudah tua, jadi saya boleh ngerokok. Itu akan memberikan dampak kepercayaan terhadap anak bahwanya apa? Oh iya, saya percaya sama bapak kalau gitu. Jadi saya boleh ngerokok kalau saya usianya sudah tua. Nah, itu dia. Jadi kalau kita memberikan jangan ngerokok, ya kita juga jangan ngerokok. Ya kan? Kalau kita minta anak kita rapi, ya kita harus tunjukkan bahwa kita juga bisa rapi. Ya kan? Anak kita jangan semeraut, ya kita juga kalau bisa tunjukkan bahwa kita tidak semeraut. Itu contoh sederhana aja yang bisa saya utarakan dalam hal dari segi kepercayaan. Oke, yang kelima yaitu loyalty atau kesetiaan. Kesetiaan itu seperti apa wujudnya? Apakah kita stay terus di perguruan ini, itu dikatakan setia? Ya, kalau misalkan mereka yang keluar kemudian sudah tidak berkecimpung di perguruan, berarti mereka tidak setia atau tidak loyal. Oke. Ada berbagai macam pandangan di sini, ya. Yang saya utarakan kemarin di streaming saya itu salah satunya. Artinya gini. Kalau kita ingin disebut loyal, artinya kita membawa nama perguruan kita. Ya. Kita selalu berpikir perguruan ini mau kemana. Kita selalu berpikir saya nggak bisa, istilahnya saya tidak bisa berhenti berlatih sebelum benar-benar saya bisa membawa nama perguruan ini di tempat lain. Artinya, ya kalau misalkan kita mau menjadi pelatih juga, meneruskan amanah yang sudah ada, misalkan amanah dari almarhum sifu saya, kemudian amanah dari Sigun Games, ya otomatis anggota-anggota saya akan berpikir bahwa suatu ketika mereka akan menjadi pelatih juga, mengikuti jejak saya, menciptakan suatu kelas di suatu tempat dan dia mengembangkan di sana. Itu bisa disebut sebagai loyalitas. Orang yang stay di perguruan dan berarti terus sampai tahunan, ya kan, sampai ikut menua bersama saya, itu juga bisa disebut loyalitas. Terus bagaimana yang kemarin saya bilang? Memang pada dasarnya kalau kita keluar dari perguruan kemudian membentuk suatu perguruan baru dengan nama baru, itu kita bilang tidak loyal. Tapi tunggu dulu. Ini yang ingin saya tambahkan. Kalau misalkan dia memang sengaja membentuk perguruan baru tanpa tahu asalnya di mana dan tanpa mempedulikan asal dia dari mana, itu sudah bentuk tidak loyal. Tetapi kalau dia membentuk suatu perguruan baru, tetapi dia tahu siapa pelatihnya yang awal dan dia tahu karena siapa dia bisa seperti itu, sehingga bisa membangun suatu perguruan baru dengan nama baru, itu artinya dia tetap loyal. Ya mungkin dengan begitu dia akan memberikan sedikit kontribusi kepada perguruan awalnya dia.
entah itu ikut mengembangkan namanya, ikut mengembangkan, mempromosikan perguruannya, kemudian saling bahu membantu kalau misalkan perguruannya tersebut ada di daerah yang agak jauh, kemudian di sana pengen ada orang yang menghubungi dia tetapi ternyata orangnya tersebut ada di lokasi perguruan awalnya dia akan memberikan akses kepada pelatihnya yang sebelumnya. Itu juga suatu bentuk loyalitas. Nah, bentuk lain loyalitas itu seperti ini. Walaupun kita sudah keluar dari perguruan, ya, tetapi tetap eksis dalam arti kata membantu mengurus administrasi, membantu mengurus surat-surat lain sebagainya, mungkin mengurus berkas-berkas dan lain sebagainya yang berhubungan dengan administrasi atau admin perguruan tersebut, itu juga merupakan loyalitas. Dan itu pun ada di Harmoni Indonesia yang seperti itu. Jadi walaupun dia sudah tidak latihan karena masalah kesibukan, tetapi pada saat saya minta untuk misalkan kayak membantu bikin berkas ini, berkas itu, dia tetap meluangkan waktunya untuk memenuhi apa yang saya minta. Gitu. Ada seperti itu. Nah, itu pun suatu bentuk loyalitas. Ya kan? Nah, dan masih banyak bentuk-bentuk loyalitas yang lain, ya. Ya salah satunya kalau di dalam segi moralitas bela diri ini, ya kita bantu mengembangkan nama perguruan yang kita punya saat ini. Entah itu mempromosikan, entah itu kita mengikuti pertandingan-pertandingan dengan membawa nama perguruan, itu juga menjadikan suatu bentuk loyalitas. Tapi ikut pertandingannya tanpa diminta, ya. Bukan didorong-dorong, ayo ikut, tetapi karena kesadaran sendiri untuk ikut. Itu suatu bentuk loyalitas. Ya. Nah, kira-kira itu ya 5 hal yang pertama ingin saya tambahkan poin-poinnya. Ya mungkin masih ada yang kurang juga. Ya karena memang saya jelaskan secara spontan. Kemudian kalau misalkan ada salah kata, kemudian ada misalkan teman-teman mungkin agak tersinggung dengan apa yang saya utarakan di sini, juga mohon untuk dimaafkan karena memang saya hanya memberikan contoh, memberikan logika, dan kondisinya memang benar seperti itu. Yang seperti saya bilang, ya ini masalah sikap kebenaran, memang kenyataannya seperti itu, tetapi bukan berarti ada maksud tertentu. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan pada saat kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di video saya yang akan datang, dan saya akan bahas 5 sikap moralitas bela diri yang tersisa yang belum saya jelaskan, yaitu will, endurance, perseverance, passion, dan courage. Nah, apa itu semua dalam bahasa Indonesianya nanti saya jelaskan di video saya yang akan datang. Kira-kira itu aja. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di konten saya kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Salam Wing Chun Harmoni Indonesia.